Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang neraca saldo dan jurnal penyesuaian akuntansi perusahaan dagang. Untuk penjelasan lebih detailnya, yuk simak video berikut ini. Untuk yang pertama yaitu neraca saldo. Apa sih neraca saldo itu? Neraca saldo merupakan daftar yang memuat saldo dari akun-akun yang terdapat dalam buku besar. Tujuan penyusunan neraca saldo adalah mengetahui apakah pencatatan transaksi ke dalam jurnal khusus dan jurnal umum telah dilakukan secara benar dan mengetahui apakah jurnal tersebut telah diposting secara tepat dalam buku besar utama. Nah, agar lebih jelas mengenai apa itu neraca saldo, langsung saja kita ke contoh soal neraca saldo toko Pelangi yang diambil dari saldo akun-akun buku besar berdasarkan posting jurnal khusus yang telah dilakukan sebelumnya. Nah, pada slide kali ini menunjukkan neraca saldo toko Pelangi periode 31 Januari 2019. Lalu dari mana sih akun-akun neraca saldo tersebut dan jumlahnya itu dari mana? Nah, kita dapat ambil akun-akun dan jumlahnya tersebut dari buku besar yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya agar lebih ringkas dan mudah dipahami. Masing-masing akun dari buku besar dimasukkan ke dalam neraca saldo sesuai dengan jumlah yang ada di buku besar. Dengan dibuatnya neraca saldo, kita dapat mengetahui apakah jurnal tersebut telah diposting secara tepat dalam buku besar utama. Nah, setelah semua akun-akun dimasukkan sesuai dengan buku besar serta jumlahnya, selanjutnya yaitu menghitung total debit dan kredit. Apabila debit dan kredit sudah balance atau hasilnya sama, maka neraca saldo tersebut sudah benar. Namun jika hasilnya tidak balance, maka kita teliti dari awal apakah ada transaksi yang kurang tepat atau memasukkan salah angka. Nah, mungkin seperti itu penjelasan mengenai bagaimana kita membuat neraca saldo. Untuk yang selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Nah, apa sih jurnal penyesuaian itu? Jurnal penyesuaian digunakan untuk mencatat persediaan barang dagangan dengan dilakukan melalui dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan ikhtisar laba rugi dan pendekatan harga pokok penjualan atau HPP. Jurnal penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi hanya menyesuaikan persediaan barang dagangan awal periode dan akhir periode. Sedangkan jurnal penyesuaian dengan pendekatan HPP melibatkan semua unsur harga pokok penjualan, yaitu persediaan barang dagangan yang meliputi persediaan barang dagangan awal dan persediaan barang dagangan akhir, pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan pengurangan harga serta potongan pembelian. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mencatat jurnal penyesuaian dengan pendekatan ikhtisar laba rugi? Yang pertama yaitu mencatat persediaan barang dagangan awal dengan mendebet ikhtisar laba rugi dan mengkredit akun persediaan barang dagangan. Lalu untuk mencatat persediaan barang dagang akhir, yang pertama yaitu mendebet persediaan barang dagangan dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi. Selanjutnya, bagaimana sih cara mencatat jurnal penyesuaian dengan pendekatan HPP? Nah, caranya yaitu yang pertama dengan mencatat persediaan barang dagang awal, yaitu dengan mendebet akun HPP dan mengkredit akun persediaan barang dagangan. Untuk yang kedua, mencatat unsur-unsur HPP. Yang pertama ada pembelian. Nah, pembelian itu dengan mendebet akun HPP dan mengkredit akun pembelian. Dan yang kedua ada beban angkut pembelian. Beban angkut pembelian dengan mendebet akun HPP dan mengkredit akun beban angkut pembelian. Selanjutnya yaitu retur pembelian dan pengurangan harga dengan mendebet akun retur pembelian dan pengurangan harga dan mengkredit akun HPP. Kemudian unsur HPP yang terakhir yaitu potongan pembelian dengan mendebet akun potongan pembelian dan mengkredit akun HPP.
Dan yang ketiga, mencatat persediaan barang dagang akhir dengan mendebet persediaan barang dagangan dan mengkredit akun HPP. Nah, agar lebih jelas, langsung saja kita ke contoh soal. Berikut terdapat data penyesuaian dari toko pelangi. Yang pertama yaitu berdasarkan stok opnam, persediaan barang dagangan dinilai seharga Rp39.546.500. Yang kedua, beban sewa untuk bulan ini sebesar 3 juta. Dan yang ketiga, perlengkapan yang masih ada sebesar Rp1.350.000. Yang keempat, persediaan spare part yang masih tersisa sebanyak Rp1.500.000. Kemudian peralatan disusutkan setiap bulan sebesar Rp900.000 dan yang terakhir kendaraan disusutkan setiap bulan sebesar 10% dari harga beli. Nah, dari data penyesuaian tersebut, selanjutnya kita buat jurnal penyesuaiannya. Untuk yang pertama yaitu mencatat persediaan barang dagang yang awal yang didapat dari neraca saldo sebesar Rp38.374.000 dengan mendebet akun ikhtisar laba rugi dan mengkredit persediaan barang dagangan. Namun, berdasarkan data penyesuaian, setelah stok opnam, persediaan barang dagangan dinilai seharga Rp39.546.500. Jadi, untuk mencatat persediaan barang dagang akhirnya, mendebet akun persediaan barang dagangan sebesar Rp39.546.500 dan mengkredit akun ikhtisar laba rugi sebesar Rp39.546.500. Kemudian yang kedua yaitu mencatat beban sewa dengan mendebet akun beban sewa sebesar 3 juta dan mengkredit akun sewa dibayar di muka sebesar 3 juta. Selanjutnya yaitu pada data penyesuaian perlengkapan yang masih ada sebesar Rp1.350.000. Maka di jurnal penyesuaian kita mencatat beban perlengkapan dengan mendebet akun beban perlengkapan sebesar Rp4.874.000 dan mengkredit akun perlengkapan sebesar Rp4.874.000. Nah, lalu dari mana angka Rp4.874.000 itu? Nah, itu didapat dari perlengkapan yang masih ada sebesar Rp6.224.000 dikurangi dengan Rp1.350.000 dari data penyesuaian tersebut. Jadi ditemukan hasil Rp4.874.000. Selanjutnya pada data penyesuaian persediaan spare part masih tersisa Rp1.500.000. Nah, lalu di jurnal penyesuaian dicatat sebagai spare part dengan mendebet akun beban spare part sebesar Rp1.752.000 dan mengkredit akun persediaan spare part sebesar Rp1.752.000. Nah, Rp1.752.000 itu didapat dari persediaan spare part sebesar Rp3.252.000 dikurangi dengan Rp1.500.000 dari data penyesuaian, maka didapatkan hasil Rp1.752.000. Kemudian di data penyesuaian peralatan disusutkan setiap bulan sebesar Rp900.000. Maka pada jurnal penyesuaian dengan mencatat penyusutan peralatan dengan mendebet akun beban penyusutan peralatan sebesar Rp900.000 dan mengkredit akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp900.000. Untuk yang terakhir yaitu kendaraan disusutkan setiap bulan sebesar 10% dari harga beli. Harga beli kendaraan tersebut yaitu Rp79.200.000, maka penyusutan kendaraannya tersebut yaitu Rp7.920.000 dengan mendebet beban penyusutan kendaraan sebesar Rp7.920.000
dan mengkredit akun akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp7.920.000. Setelah semua penyesuaian dilakukan, maka langkah yang terakhir yaitu dengan menjumlah penyesuaian pada akun debit dan kredit. Apabila akun debit dan kredit sudah balance atau sama, maka data penyesuaiannya sudah benar. Untuk yang selanjutnya yaitu membuat jurnal penyesuaian dengan pendekatan harga pokok penjualan. Berdasarkan data penyesuaian yang pertama yaitu berdasarkan stok opnam, persediaan barang dagangan dinilai seharga Rp39.546.500. Kemudian jurnal penyesuaiannya yaitu dengan mencatat unsur-unsur HPP. Yang pertama yaitu persediaan barang dagangan di debit sebesar Rp39.546.500. Kemudian retur pembelian dan pengurangan harga sebesar Rp660.000 dan potongan pembelian sebesar Rp1.096.500 pada debit. Kemudian untuk kreditnya yaitu HPP sebesar Rp41.303.000 di kredit. Lalu HPP-nya di debit Rp58.874.000 dan persediaan barang dagangan sebesar Rp38.374.000 pada kredit dan pembelian sebesar Rp20.500.000 pada sisi kredit. Untuk yang selanjutnya yaitu data penyesuaian beban sewa untuk bulan ini sebesar 3 juta. Nah, jurnal penyesuaiannya dengan mencatat beban sewa dengan mendebit akun beban sewa sebesar 3 juta dan mengkredit akun sewa dibayar di muka sebesar 3 juta. Untuk data penyesuaian yang ketiga yaitu perlengkapan yang masih ada sebesar Rp1.350.000. Maka pada jurnal penyesuaian dicatat sebagai beban perlengkapan dengan mendebit akun beban perlengkapan sebesar Rp4.874.000 dan mengkredit akun perlengkapan sebesar Rp4.874.000. Rp4.874.000 didapatkan dari perlengkapan sebesar Rp6.224.000 dikurangi dengan Rp1.350.000 dari data penyesuaian, maka ditemukan hasil Rp4.874.000. Selanjutnya pada data penyesuaian persediaan spare part masih tersisa Rp1.500.000. Nah, lalu di jurnal penyesuaian dicatat sebagai spare part dengan mendebit akun beban spare part sebesar Rp1.752.000 dan mengkredit akun persediaan spare part sebesar Rp1.752.000. Nah, Rp1.752.000 itu didapat dari persediaan spare part sebesar Rp3.252.000 dikurangi dengan Rp1.500.000 dari data penyesuaian, maka didapatkan hasil Rp1.752.000. Kemudian di data penyesuaian peralatan disusutkan setiap bulan sebesar Rp900.000. Maka pada jurnal penyesuaian dengan mencatat penyusutan peralatan dengan mendebit akun beban penyusutan peralatan sebesar Rp900.000 dan mengkredit akun akumulasi penyusutan peralatan sebesar Rp900.000. Untuk yang terakhir yaitu kendaraan disusutkan setiap bulan sebesar 10% dari harga beli. Harga beli kendaraan tersebut yaitu Rp79.200.000, maka penyusutan kendaraannya tersebut yaitu Rp7.920.000 dengan mendebit beban penyusutan kendaraan sebesar Rp7.920.000 dan mengkredit akun akumulasi penyusutan kendaraan sebesar Rp7.920.000. Setelah semua penyesuaian dilakukan, maka langkah yang terakhir yaitu dengan menjumlah
penyesuaian pada akun debit dan kredit. Apabila akun debit dan kredit sudah balance atau sama, maka data penyesuaiannya sudah benar. Nah, sekian penjelasan sedikit mengenai neraca saldo dan jurnal penyesuaian akuntansi perusahaan dagang. Sampai jumpa di video berikutnya.